Upaya penyelundupan 82 ton emas yang diduga berasal dari Papua berhasil digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah aparat mendeteksi pergerakan sebuah kapal kargo mencurigakan di perairan Papua. Kapal tersebut diduga kuat membawa muatan emas dalam jumlah sangat besar yang akan dijual ke luar negeri melalui jalur laut menghindari pengawasan resmi negara. Informasi awal mengenai aktivitas ilegal ini diperoleh dari hasil pemantauan intelijen maritim yang mencatat adanya kapal kargo asing dengan pola pelayaran tidak wajar, mematikan sistem identifikasi otomatis AIS, serta melakukan manuver berulang di jalur laut yang jarang dilalui kapal niaga resmi. Temuan tersebut langsung dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap keamanan sumber daya nasional. TNI kemudian menggerakkan unsur laut untuk melakukan intersepsi di laut terbuka, tepatnya di wilayah perairan Papua yang selama ini dikenal rawan terhadap aktivitas penyelundupan sumber daya alam bernilai tinggi. Setelah dilakukan pengejaran dan pemeriksaan, aparat menemukan muatan emas dalam jumlah masif yang disimpan dalam kontainer tertutup dan tidak tercatat dalam dokumen resmi pelayaran. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, emas tersebut diduga berasal dari wilayah Papua dan akan diselundupkan ke luar negeri tanpa izin negara, menyebabkan potensi kerugian ekonomi yang sangat besar. Jumlah 82 ton emas menjadikan kasus ini sebagai salah satu upaya pencurian dan penyelundupan sumber daya alam terbesar yang pernah terungkap di kawasan timur Indonesia. Seluruh awak kapal langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapal kargo tersebut kemudian dikawal menuju pelabuhan militer terdekat guna proses pengamanan barang bukti dan pendalaman kasus. Hingga saat ini, aparat masih menelusuri jaringan pelaku, pihak pemodal, serta tujuan akhir pengiriman emas tersebut. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari komitmen pengamanan laut dan perlindungan kekayaan alam Indonesia, khususnya di wilayah strategis Papua yang menjadi target empuk jaringan kejahatan lintas negara. Penyelundupan emas dalam skala besar ini dinilai bukan aksi individu, melainkan melibatkan organisasi terstruktur dengan dukungan logistik dan finansial yang kuat. Kasus ini kini menjadi perhatian serius aparat keamanan dan pemerintah pusat, mengingat dampaknya tidak hanya pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menyangkut kedaulatan, stabilitas keamanan, dan penguasaan sumber daya strategis nasional. Operasi penindakan terhadap kapal kargo pembawa 82 ton emas ini bermula dari laporan intelijen yang diterima TNI beberapa hari sebelum penangkapan. Data pemantauan laut menunjukkan adanya kapal kargo berbobot besar yang masuk ke perairan Papua tanpa pemberitahuan resmi, tidak tercatat dalam jadwal pelayaran nasional, serta tidak memiliki tujuan pelabuhan yang jelas. Kapal tersebut juga terdeteksi mematikan sistem Automatic Identification System atau AIS, sebuah tindakan yang lazim digunakan untuk menghindari pelacakan. Setelah dilakukan analisis lintasan, kapal tersebut diketahui bergerak perlahan di jalur laut yang tidak umum digunakan kapal niaga, seolah menunggu waktu aman sebelum melanjutkan pelayaran ke perairan internasional. Pola ini langsung memicu kewaspadaan aparat karena sering digunakan dalam penyelundupan sumber daya alam bernilai tinggi, termasuk emas, mineral, dan logam mulia lainnya. TNI kemudian meningkatkan status pengawasan dan mengerahkan unsur laut untuk melakukan penyekatan. Beberapa kapal patroli digerakkan secara senyap guna memastikan posisi target tanpa memicu kepanikan awak kapal kargo tersebut. Setelah posisi dipastikan, aparat melakukan pendekatan bertahap dimulai dengan peringatan radio yang tidak direspon oleh kapal target. Karena tidak ada respon dan kapal tetap melanjutkan pelayaran dengan kecepatan rendah, TNI memutuskan untuk melakukan pengejaran terbuka. Kapal patroli TNI mendekat dan memberikan perintah berhenti secara resmi sesuai prosedur hukum laut internasional. Pada tahap ini, kapal kargo justru melakukan manuver menghindar, memperkuat dugaan bahwa muatan yang dibawa bersifat ilegal. Situasi di laut sempat memanas ketika kapal kargo mencoba mengubah arah menuju perairan yang lebih dalam. Namun TNI berhasil melakukan penghadangan dari beberapa sisi, memaksa kapal tersebut untuk menurunkan kecepatan dan akhirnya berhenti. Setelah kapal berhasil dihentikan, pasukan TNI naik ke kapal untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap awak dan muatan. Pemeriksaan dokumen pelayaran menemukan banyak kejanggalan, mulai dari manifest kargo yang tidak sesuai, tujuan pelayaran yang berubah-ubah, hingga dokumen muatan yang tidak dapat diverifikasi. Saat kontainer dibuka, aparat menemukan batangan emas dalam jumlah sangat besar, disimpan rapi dan dikemas untuk pengiriman jarak jauh, bukan untuk distribusi domestik.
Seluruh awak kapal langsung diamankan di lokasi untuk mencegah upaya perusakan barang bukti. Kapal kemudian dikawal ketat menuju wilayah aman dengan pengamanan penuh, mengingat nilai muatan yang sangat besar dan potensi gangguan dari pihak lain yang berkepentingan. Menurut sumber militer, operasi ini dilakukan dengan tingkat kehati-hatian tinggi karena penyeludupan emas dalam skala puluhan ton hampir selalu melibatkan jaringan lintas negara, termasuk pemodal, perantara, dan jalur distribusi internasional. Oleh karena itu, penangkapan di laut dinilai sebagai fase krusial untuk memutus rantai kejahatan sebelum barang keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. TNI menegaskan bahwa tindakan penghentian kapal dilakukan sesuai aturan hukum dan standar internasional, sekaligus menunjukkan bahwa wilayah Laut Papua berada dalam pengawasan penuh negara. Penindakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa jalur Laut Timur Indonesia bukan wilayah bebas bagi pelaku pencurian kekayaan alam. Dengan berhasilnya penangkapan kapal kargo tersebut, aparat kini berfokus pada pendalaman lebih lanjut, termasuk asal muatan emas, jalur distribusi yang direncanakan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perencanaan dan pendanaan operasi penyelundupan ini. Hasil pendalaman awal aparat menunjukkan bahwa 82 ton emas yang diamankan di kapal kargo tersebut berasal dari wilayah Papua, diduga kuat dari aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung dalam kurun waktu lama dan terorganisir. Emas tidak dikumpulkan dalam satu waktu, melainkan melalui proses bertahap, disatukan dari berbagai titik, kemudian dikonsolidasikan sebelum dikirim ke luar negeri melalui jalur laut. Berdasarkan pemeriksaan fisik, emas ditemukan dalam bentuk batangan standar internasional. Sebagian sudah dicetak rapi dengan berat seragam, sementara sebagian lainnya masih dalam bentuk batangan kasar yang kemudian dikemas ulang. Pola ini mengindikasikan bahwa emas tersebut disiapkan khusus untuk pasar internasional, bukan untuk distribusi domestik atau proses legal di dalam negeri. Dari sisi nilai ekonomi, 82 ton emas diperkirakan bernilai ratusan triliun rupiah, tergantung harga emas global saat transaksi dilakukan. Angka ini menjadikan kasus tersebut bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan ekonomi berskala strategis yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah sangat besar, baik dari sisi penerimaan negara, pajak, maupun penguasaan sumber daya alam. Modus penyelundupan yang digunakan dinilai sangat rapi dan profesional. Kapal kargo yang digunakan tidak membawa nama perusahaan pengirim yang jelas, menggunakan dokumen pelayaran berlapis, serta mencantumkan muatan umum yang sulit diverifikasi secara cepat. Kontainer emas ditempatkan di bagian tengah kapal, terlindung oleh muatan lain untuk mengaburkan pemeriksaan visual. Selain itu, kapal tersebut sengaja memilih rute laut yang tidak lazim, menjauhi pelabuhan utama dan jalur padat, serta memanfaatkan wilayah laut dengan pengawasan terbatas. Pemadaman AIS dan perubahan rute mendadak menunjukkan adanya perencanaan matang untuk menghindari deteksi aparat. Aparat juga menemukan indikasi bahwa emas tersebut akan dipindahkan kembali ke kapal lain di laut lepas sebelum mencapai tujuan akhir. Metode ship-to-ship transfer ini sering digunakan dalam kejahatan lintas negara untuk memutus jejak asal barang dan menyulitkan pelacakan hukum. Tujuan akhir pengiriman emas hingga kini masih didalami, namun kuat dugaan emas tersebut akan dijual ke luar negeri melalui pasar gelap atau negara transit tertentu sebelum akhirnya masuk ke sistem perdagangan internasional dengan identitas asal yang sudah diubah. Skema ini memungkinkan pelaku mendapatkan keuntungan maksimal sekaligus menghilangkan jejak asal Papua. Penyelidikan juga mengarah pada keterlibatan jaringan perantara, pemodal besar, dan operator lapangan, bukan hanya awak kapal. Awak kapal diduga hanya menjalankan instruksi, sementara pengendali utama berada di luar kapal dan kemungkinan berada di luar wilayah Indonesia. Pihak berwenang menilai kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana kekayaan alam Papua menjadi target eksploitasi ilegal oleh jaringan terorganisir, memanfaatkan celah pengawasan dan kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap pengelolaan sumber daya strategis nasional. Seluruh emas yang diamankan kini berada dalam pengamanan ketat aparat untuk proses verifikasi, pencatatan, dan penghitungan resmi. Pemerintah juga menegaskan bahwa emas tersebut merupakan barang bukti negara dan tidak akan dilepas sebelum proses hukum tuntas.
Pemerintah pusat langsung merespons serius terbongkarnya upaya penyelundupan 82 ton emas dari Papua yang berhasil digagalkan TNI. Kasus ini dinilai bukan sekedar tindak kriminal biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan ekonomi dan penguasaan sumber daya strategis nasional. Presiden dan jajaran kementerian terkait menerima laporan awal dalam waktu singkat setelah penangkapan kapal kargo tersebut. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa operasi TNI di perairan Papua merupakan bentuk penegakan hukum negara di wilayah laut kedaulatan Indonesia, sekaligus bukti bahwa aparat tidak kecolongan dalam menjaga jalur keluar kekayaan alam nasional. Pemerintah menegaskan bahwa setiap upaya pencurian dan penjualan sumber daya alam ke luar negeri tanpa izin akan ditindak tegas tanpa kompromi. Dari sisi hukum, kasus ini segera dinaikkan ke tingkat penyelidikan terpadu yang melibatkan aparat militer, kepolisian, dan lembaga penegak hukum terkait. Fokus utama penyidikan diarahkan pada pengungkapan aktor intelektual, pemodal utama, serta jaringan yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman emas dari Papua hingga ke jalur laut internasional. Pemerintah menilai bahwa penyelundupan dalam skala 82 ton tidak mungkin dilakukan tanpa jaringan yang rapi, modal besar, serta dukungan logistik jangka panjang. Oleh karena itu, penyidikan tidak akan berhenti pada awak kapal, melainkan akan diperluas hingga ke pihak-pihak yang diduga terlibat di darat, termasuk jalur penambangan ilegal dan distribusi internal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga turun tangan dengan melakukan audit terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Papua, baik legal maupun ilegal. Pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan lokasi tambang, memperkuat sistem pelaporan produksi emas, serta menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi. Sementara itu, aparat keamanan meningkatkan status pengamanan di wilayah Papua, baik di darat maupun laut. Patroli laut diperbanyak, pos pengawasan diperkuat, dan jalur-jalur rawan penyelundupan kembali dipetakan. Pemerintah menegaskan bahwa wilayah Papua tidak boleh menjadi titik lemah dalam pengawasan sumber daya nasional. Kasus ini juga memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan laut Indonesia, khususnya di kawasan timur. Pemerintah menyadari bahwa luasnya wilayah laut membutuhkan pendekatan intelijen yang lebih tajam, teknologi pemantauan yang lebih canggih, serta koordinasi lintas lembaga yang lebih solid. Di tingkat nasional, terbongkarnya kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kejahatan sumber daya alam kini bergerak dalam skala industri, bukan lagi aksi kecil atau sporadis. Negara menilai bahwa pencurian emas dalam jumlah puluhan ton berpotensi melemahkan posisi ekonomi Indonesia jika dibiarkan terjadi secara berulang.